Dan menurut kami, ini mobil yang cocok banget road trip dari Jakarta sampai Bali pakai mobil listrik. Kenapa? Range-nya jauh, jadi dari Jakarta Bali cuma 2 kali ngecas aja. Ibaratnya kayak pakai mobil bensin sih itu. Ya kita zigzag dikit boleh kali. Nah, gila tuh. Nggak ada body roll kan? Nggak ada body roll. Aja loh. Iya, padahal tadi kita kayak zet-zet gitu. Iya. Dari luar orang melihat, gila nih. Ugal banget. Ugal banget nih. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, kami sedang berada di Bali untuk menghadiri acara Media Drive Remarkable Journey dari MIFA 7. Yes, MIFA itu stands for Muhammad Irfan dari Kendara. Iya. Masuk kan? Masuk. Iya, kita hari ini naik MIFA 7. Sebenarnya kita udah pernah nyuji waktu itu di Jakarta, udah nyoba selama 5 hari waktu itu dipinjemin sama Maxus. Cuma kita hari ini mau menjelajahi jalanan Bali yang mana memang lebih challenging dari jalanan Jakarta karena di sini lebih sempit, lebih macet gitu ya, lebih berliku-liku. Jadi bakal lebih seru banget untuk ngetes range dari mobil ini. Oke, dilengkapi dengan baterai 90 kWh dengan tenaga 250 PS dan torsinya di 350 Nm. Apakah mobil ini bisa enak untuk menjelajahi Bali? Ini saya lama-lama, ini dia CVT Vlog Maxus MIFA 7. Oke, kita mulainya dari baris 2 dulu karena memang menuju tempat pertama kita kata Mbak Eli yang ada di belakang kita setirin dulu ya. Kita setirin dulu. Ya. Kita belum boleh berkendara. Belum boleh berkendara bersama CVT gitu ya. Dan mobilnya setir kanan. Betul. Dan ngecengin bautnya pakai Laknat. Ada Alex di depan ya. Oke. Masuk semua nih di sini. Masuk semua di sini. Masuk semua. Tapi kalau mobilnya nggak pakai transmisi CVT sih. Nggak pakai. Karena dia elektrik kan. Karena dia elektrik. Berarti kok paling tidak berguna di sini ya? Paling tidak berguna. Lanjut. Oke, ini tempat di tengah ini adalah tempat Maxus MIFA 7 kayak paling bagus ya. Ya, paling enak ya. Sebuah van besar, dia captain seat, terus sliding door. Itu memang mobil-mobil seperti ini nih cocoknya di setirin sih. Setirin di tengah ya gitu duduknya. Di tengah. Nah, kebetulan rekan saya bernama Mifa ini memang kebetulan agak sehat sekali ya. Sehat ya, sehat. Ya, selalu sehat alhamdulillah. Sehat, dulu bergizi selalu makanannya ya. Dulu padahal belum ada makan bergizi gratis loh dulu. Belum ada ya? Tapi duluan saya. Duluan. Gratis dari orang tua, betul? Betul. Oke. Nah, ini Ipang gimana, Bang? Impresi lu di baris kedua dari si MIFA 7 ini, Bang? Oke, ini dengan kondisi di depan ada Alex yang tingginya 190-an ya. Iya, Alex tinggi banget. Nah, belakangnya lu, belakang gua, belakangnya ada orang kita lagi. tanya. Nah, gua di tengah-tengah nih. Cocok banget nih, gila nih mobil. Legroom ini masih oke. Berapa jari? 2 jari. 2 jari. Tapi masih bisa gerak-gerak. Yes. Dan untuk senderannya juga ini bisa lebih nyender kalau misalnya mungkin belakang. Kursinya gede dan untuk badan gua yang sehat ya, nggak sempit sih. Dan ada armrestnya kanan kiri tuh menopang dengan baik gitu. Oke. Itu yang lain. Beda. Oke. Terus? Di belakang sini juga enak sih aja karena ada panoramik, gede kan. Gede banget sampai sini. Terus ada pengaturan AC di tengah. Yes. Dan ini jendelanya bisa dibuka dan auto. Wah, jarang tuh. Jarang. Yang harga 700 jutaan ada tuh, Bang. Kacanya kayak kaca bakso. Wah, ya. Kaca bakso. Oke, terus yang gue temuin di sini, Bang, yang keren, Bang. Apa tuh? Center konsol yang tengah sini malah justru lebih bagus dibanding kakaknya. Oh iya. Yang MIFA 9. Kenapa tuh, Ja? Wah, gue gak ngerti. Mungkin apakah ini memang produk yang lebih belakangan gitu. Lebih baru ya. Lebih baru untuk di-develop. Ternyata kita udah sampai, baru sampai. Oke, iya. Pokoknya intinya kita pertama di baris kedua dulu. Ini mobil enak banget. Di belakang Beli berapa legroomnya, Mbak? Luas banget sih ini, padahal udah maksimal kan ya? Iya, Mas Ipang lumayan sehat ya. Sehat. Berapa? Masih 4 ya, 4 bisa lah ini. 4 jari loh. Iya, 4 jari. Alex, masih ada luas. tinggi berapa, Lex? 190-an. 190. Lu? 170 pas. Gue tapi sehat ya. Sehat. Eli? 165. 165. Gila, ini
orang dewasa semua yang proper ya. Luar biasa. Oke Civities, tadi kita sampai Bali langsung disetirin. Nah sekarang habis ganti baju, makan siang, kita di baris ketiga nih sekarang. Sebelah saya sudah ada Pak James ya. Ya, figuran nih Pak James ya. Untuk menunjukkan seberapa lega duduk di baris ketiga yang depannya tingginya 190 cm Pak. Wah, ini teman saya di tengah nih. Ada yang gizinya sangat bagus ya, sampai tinggi ke atas. Dan yang bergizi, teman saya Ipang ya. Dada ke kamera dia ya, sudah ya. Nah, luar biasa. Legroom wise, penumpang baris ketiga tuh seperti tidak dianaktirikan. Walaupun tinggi kami tuh tingginya 175 cm. Pak James tinggi berapa Pak? 160. 160. 2 orang dewasa di baris ketiga Pak ya. Tapi kita tidak kerasa kesempitan. Meskipun depannya mungkin untuk lumayan besar, tapi kita masih, kalau saya pribadi masih bisa dapat sekitar ini 6 jari masih. Wow, kalau Pak James mungkin agak sedikit mundur karena Alex tinggi banget ya. Pak James berapa Pak? Paling ya sama ya, 6 jari juga ya. Luar biasa. Jadi tidak terasa dianaktirikan. Tapi memang kalau masalah legroom kami udah pernah bahas. Tapi yang paling bikin beda karena memang waktu itu tidak diisi orang. Karena waktu itu kondisi tim sedang terbagi untuk syuting. Jadi, nah sekarang nih ada teman-teman kami nih. Lumayan ketahuan nih. Gitu. So far kita melewati jalanan Bali. Yang jalan Bali mirip-mirip Jakarta. Tapi banyak jalan kecilnya. Ini kita berbelok dengan cepat gitu ya. Banyak jalan nggak rata juga gitu. Menurut kami sih, bandingan suspensi di baris ketiga, kalau diisi full, jadi enak banget menurut kami. Kalau jujur waktu itu ketika kami membawa mobil ini sendiri, harus diakui agak sedikit stiff. Tapi begitu, nah ini nih, wah agak ngayun ya suspensinya ya. Ini agak kecepatan agak tinggi karena mengejar waktu. Dan surprisingly ketika diisi full seperti ini, tidak terasa seperti mobil yang stiff bandingannya. Langsung pas, karena memang sepertinya mobil ini, Maxus Miva 7, disiapkan untuk bisa membawa orang sebanyak 7 orang. Jadi ya memang bandingan suspensinya sudah dipersiapkan untuk membawa banyak orang. Tapi jadi kalau misalnya terlalu ngayun kan bawa 7 orang malah jadi nggak enak gitu ya kalau pas lagi sendiri gitu. Jadi memang set suspensinya memang sudah di set sangat pas. Jadi kalau kalian mau ke Bali pakai mobil ini, udah range-nya jauh, ibaratnya ya dengan 635 klaimnya WLTP City, bukan not even damn close ya. Kalian cuma perlu 2 kali ngecas aja, ngecas pertama, habis itu udah jalan 635 km baru ngecas lagi, baru sampai Bali udah pas gitu. Nice banget kan? Dan satu hal yang menarik, kami waktu itu juga sudah mereview Miva 9. Di belakang sini sudah ada lampu. Kalau Miva 9 lampunya hanya di bagian sana, jadi pas mau nyari barang ketika malam hari di baris ketiga, agak sulit kalau di Miva 9. Nah, ini di adiknya malah justru ada lampu yang di tengah sini, sehingga kalau nyari barang, apalagi lampunya LED sorot seperti ini ya, ini akan memudahkan sekali untuk mencari barang. Dan kita baru berbelok dengan cepat, tapi rasanya tuh tidak seperti terombang-ambing. Luar biasa. Kelengkapan di belakang dia masih ada cup holder banyak ya, bahkan ini ada 3 botol bisa masuk dengan sempurna. Ada tempat penyimpan tangan gini, naruh tangan juga masih enak. Walaupun memang harus diakui di sini belum soft touch gitu ya. Di sana juga sama ada ruang 3 botol tuh ya. Dan AC pun juga masih ada di bagian sini. Dan ada airbag pillar dan ada armrest, ada hand gripnya. Jadi kalau misalnya pas supirnya agak ngebut, kita bisa pegangan gitu. Nice. Yes, overall di baris ketiga sih bukan masalah sama sekali. Ini bukan mobil yang akan menanaktirikan penumpang di baris ketiga. Hari kedua kita diberikan kesempatan untuk nyetir Maxus Miva 7 ini di Bali. Walaupun memang kita sudah pernah nyoba mobil ini ya di Bali ya. Bukan di Bali, di Jakarta. Tapi kita sekarang nyobain di Bali, apakah lebih cocok? Dan kita langsung menghadapi sebuah tikungan tajam di sini ya. Dan memang Maxus Miva itu ya, mau yang 7, mau yang 9, kita cobain memang mereka MPV yang handlingnya masih enak gitu. Kalau kalian adalah seorang bapak-bapak yang masih suka menyetir sendiri tapi punya keluarga yang lumayan besar, ini mobil yang cocok banget. Ya nggak, Yul? Karena lu suka banget kan nyetir ini, lu announce ke gue mulu, sounding mulu. Yes, gue suka banget Miva 7, Miva 9 tuh semuanya handlingnya enak semua gitu, enak banget sih. Karena emang body roll-nya minim banget ya Bang. Yes, parah, bener-bener. Ya, kebetulan sebelah kita ada setir kanan namanya Yola ya. Halo. Ya, dia habis bikin konten juga. Jangan lupa dicek di setir kanan channelnya. Oke. Yol, lo duduk di depan.
Oke. Apa impresi lo melihat kabinnya, terus nyetir, nih gue langsung belokin ya. Gimana? Kita nggak bergerak sama sekali nih. Parah kan? Parah, aman banget, aman banget Civities. Iya, mau ngomong sobat setir ya? Iya, Nggak apa-apa. salah. Mungkin ada sobat setir yang menonton di channel Civities Kita Indonesia. tukeran subscriber ya. Iya, boleh dong cross subscriber. Gimana, yo? Untuk gue posisi duduk di depan sih nggak usah diragukan lah ya. Yes. Sebuah Miva 7 MPV listrik yang besar, Mhm. spacious banget di dalamnya. Ditambah lagi joknya yang super empuk dan nyaman. Joknya Bahannya juga apa? Napa leather. Bukan super bukan premium. kenapa? Bukan kenapa. Tapi napa ya? Napa ya. Napa. Napa lu? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, terus? Ya super premium Iya. ya untuk bahannya di sini. Udah ventilated juga bang. Oh iya, bisa anget-anget gitu ya? Tuh, bisa dingin-dingin kalau kayak kita di Bali kan panas banget ya. Yes, kalau lagi panas bagi kita yang panoramic sunroof nggak akan keringetan ya. Cewek nggak gampang lepek. Nggak lepek. Dan kalau Aman lepek, aja. kalau lepek tinggal buka sun visor, Tinggal touch up. Asik, ada lampunya Kacanya lagi. juga udah gede. Gede banget. Untuk posisi duduknya juga di sini udah elektrik nih untuk Oh, pengaturan iya. reclining maju mundurnya juga Kanan udah. kiri ya, berarti elektrik ya. Di kanan juga ada elektrik nih. Udah gampang banget ngaturnya di sini. Mhm. Dan dashboardnya juga seperti biasa ya, clean look. Iya, besar cleaning gitu. button, Open besar, space gitu open ya. space, dan dia juga memberi kesan premium karena dia soft touch. Yes, Dari udah soft bawah touch sampai semua ya. atas, Ini betul. bagus banget sih. Dan yang unik-unik lagi tuh nggak apa? Apa? Door handle untuk bukanya, yo. Oh. Kayak seamless gitu loh. Tangan kita Yes. cukup dengan 2 jari untuk membukanya. Betul. Mungkin Gila. orang akan bingung kali awal-awal. Gimana ya Gimana bukanya? nih Ini bukanya? gampang. Ternyata ini baru keren banget. Dan kalau desain layout dashboardnya menurut lo gimana? Keren nggak? Layout Ini dashboardnya kayak sih, layar menyambung 12,3 inch-nya. menurut gue sih untuk desainnya oke banget. Gue suka juga. Hmm. Futuristic ya, clean look, modern lah intinya. Modern banget ya. Gitu. Dan yang tau gak sih Yol, yang gue suka dari mobil ini, walaupun dia memang beberapa kontrolnya fully di sebuah layar head unitnya ini, tapi dia masih beberapa ada tombol shortcutnya kayak di bawah nih. Kita mau langsung ke home, itu dia langsung ada dan langsung bisa menampilkan semua informasi mobil gitu ya. Dan lock semua itu masih ada di sini. Dan bahkan yang paling gue temukan ya di beberapa MPV listrik baru-baru ya, yang agak menurut gue agak mengganggu itu ya adalah untuk mengatur arah spion itu semuanya juga dari layar head unit. Susah banget ya Ganggu dari menunya banget ya. dan itu sangat gak safety loh. Yes, karena Karena- kita ngotak-ngatik sambil jalan. Yes, kan? dan touchscreen kan layar nggak ada apa feedback ke jari kita kan Betul, sebenarnya betul, kan. betul. Nah, jadi kita tuh harus merabanya tuh harus terdistrak pasti mata ke sini gitu ya. Sedangkan di sini misalnya kalau kita masuk gang, mau ngatur spion arahnya doang atau menutup gitu ya, semuanya sudah ada tombolnya masih di sini Oke, gitu. emang nggak semuanya bisa dipindahin ke head unit ya? Ya, sebenarnya secara safety sih memang agak dikit bahaya ya yang kalau di situ semua. Dan kita temuin kan kalau jalan di Bali ini memang rata-rata nggak sebesar di Jakarta. Aha. Banyak kayak gang-gang kecil. Terus padat juga ya meskipun dia gang kecil. Betul, papasan kan juga. Jadi kalau papasan Spion. istrinya namanya siapa? Mama San. Oke. Maaf ini jokes bapak-bapak saya belum masuk ya, Civities ya. Ya, jadi kalau misalnya Mama San tuh gitu jadi Oke. jadi harus nutup spion kan. Iya, Itu betul. gue kalau waktu itu kebetulan baru banget megang sebuah MPV besar juga. Itu semua di sini. Jadi kayak pas lagi papasan, wah, Kagok banget ya. 3 step. Slide ke bawah dulu, pencet yang bagian spion, Oke. baru default. 3 step. Jadinya bikin macet nggak sih? Yes, Karena nggak lama. berhenti. Dan sedangkan ini, wah papasan, nggak pencet one touch of a Oh. button. Itu simple things yang menurut gue yang harusnya ada, gitu. Setuju banget sih. Dan sisanya misalnya kalau driving impression sih semuanya gue suka banget ya mobil ini. Gue udah pernah bilang juga. Tapi memang minusnya kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya harus diakuin bandingan suspensinya bukan yang paling empuk. Oke. Ya dia agak stiff, kerasa banget ya kalau patahan jalan tuh berasa sebenarnya. Cuma ketolongnya yo sama joknya itu yang tadi lu bilang. Oke, yang empuk ini ya. Yes, betul. Jadi ya sisanya sih semuanya kalau kalian seorang kepala keluarga yang pengen memberikan space yang lebih lega bagi para keluarga kalian, Betul. ini mobil yang tepat buat kalian sih. Tapi kalian juga masih suka nyetir sendiri gitu ya. Ini mobil yang tepat sih karena handlingnya sih ya kita zigzag dikit boleh kali. Nah, gila tuh. Nggak ada body roll kan? Gak ada body roll. aja loh Iya, dikitnya. padahal tadi kita kayak zet-zet gitu. Iya. Dari luar orang melihat gila nih. Ugal banget Ugal nih. banget nih, tapi nggak berasa dalamnya biasa aja. Wow. Luar biasa sih. Oh iya, yang gue temuin lagi adalah Yol yang bagus itu posisi driver monitoring sistemnya. Oke, dia yang bakal selalu marah-marahin lu kan kalau lu Ngantuk segala macam. Apalagi range mobil ini kan jauh banget nih, 635 betul. km. Memancing jiwa-jiwa gue yang suka jalan darat ini untuk pakai jalan jauh kan. jauh. Dan Jadi- di mana pasti ada ngantuk-ngantuknya lah ya. Nah, jadi dia akan nge-scan kita akan ngantuk apa enggak itu bisa kebaca kan. Oke.
Dan yang gue suka posisinya itu di bagian sini, Yol. Jadi dia akan selalu memantau kita lihat posisinya gimana. Bukan yang biasanya, karena beberapa tuh ada yang di speedometer, ada yang di atas setir. Ada kurang strategis gitu ya. Jadi nggak kehalang setir kan, pasti kalau begini posisi setirnya belok. Betul. Posisi setirnya 45 jadinya. derajat, dia akan ketutup kan. Iya. Sedangkan ini selalu always ke gua, dan mau posisi gua paling tinggi, mau posisi gua paling rendah, dia akan selalu memantau seluruh muka gua. Bagus banget. Dan ngomongin soal kedepan kabin, tadi ada ambulan lewat, yo. Wah, ini dengerin di audio sih. Itu suaranya pasti gua bisa jamin, walaupun gua belum denger ya audionya ya. Pasti bisa gua jamin ter-isolated dengan sangat baik. Betul. Ya, bocor-bocor dikit tapi itu masih sangat wajar ya. Soalnya kita di dalam juga belum buka lagu nih. Iya. Masih hening karena kita banget. masih Lagi bikin syuting konten, juga. depan ada copyright kan. Iya. Betul sekali. Dondar kuning itu kan ribet nanti kan. Benar. Jadi kalau kita mungkin abis ini kita sambil mau karaokean, itu sih super aman untuk kedapat kabinnya ya. Yes. Oh ya, dan gue temuin lagi, mungkin waktu itu yang gue review adalah mungkin pre-production model. Gue waktu itu di situ bahas soal forward collision mitigation-nya yang terlalu sensitif dan agak ganggu. Dan akhirnya gue selalu matiin. Tapi surprisingly di mobil ini sudah much better. Dari tadi kita kan karena di jalan Bali yang sempit yang gue bilang itu ya, 2 jalur tapi 2 arah. Betul. Jadi kan masing-masing 1 jalur gitu ya. Nah itu kejadian yang sering gue temuin di mobil yang sebelumnya gue tes, yang warna hitam kemarin itu dia dari mobil dari arah depan di scan seakan-akan kita kayak mau tabrakan adu banteng. Jadi gue ngerem mendadak sendiri, dan motor-motor di belakang tuh ya udah beberapa kali hampir mau nabrak gue terus. Dan tiap dimatikan, dinyalain lagi mobilnya kan nyala lagi tuh. Dan itu selalu begitu, dan kalau gue tiap lupa matiin pasti akan selalu kejadian lagi. Terus nyala gitu ya. Yes. Ya, tapi surprisingly di mobil ini itu tidak terjadi. Berarti Gak pernah kejadian. Berarti emang ini udah lebih bagus lagi, udah lebih. Iya, kayak udah di perfection lagi ya, udah dibikin disempurnain lagi di sini. Berarti nanti yang udah di delivery ke konsumen juga sudah tidak ada problem itu lagi. Karena memang enaknya mobil listrik, yo. Karena memang fully dikontrol sama software. Over the air sub update itu bisa enhance fitur yang ada di mobil ini. Jadi ada update OS segala macam tuh bikin mobilnya jadi gampang diupdate sih. Iya. Gitu. Paham. Sedangkan kalau misalnya mobil-mobil yang masih konvensional segala macam kan memang harus kita ke bengkel dulu atau recall segala macam. Kita nggak bisa sendiri gitu ya. Karena dia kan udah OTA, over the air update. Jadi anytime dapat update, tinggal connect ke internet aja, dia langsung bisa update. Dan adasnya yang misalnya kemarinnya masih agak problem-problem, dia udah bisa di cover dengan baik gitu. Udah canggih banget ya. Udah canggih banget sih gitu. Ya, overall menyenangkan nggak di Bali pakai ini? Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Spacious. Yola mau kemana di Bali? No. Yes, Civities. Itu dia perjalanan kami bersama Miva 7 ini di Bali. Dan apa yang bisa kami simpulkan di sini? Bagi para Civities yang mungkin berjiwa bapak-bapak, sudah punya keluarga yang lumayan banyak, besar keluarganya ya, dan butuh space, dan butuh juga kelegaan kabin, ini mobil yang sangat tepat sekali. Apalagi kalau kalian masih suka nyetir sendiri, ini bener-bener mobil yang paling engaging. Bener-bener handlingnya pas, menyenangkan sekali untuk ditekuk-tekuk. Mobilnya ya, mau zigzag-zigzag juga enak banget, mau nyelip juga apalagi karena dia sudah pakai tenaga listrik yang tenaganya cukup besar gitu ya. MPV sebesar ini aja bisa 9 detikan, berarti kan tandanya luar biasa banget. Dan sejak kami yang coba waktu itu ke produk yang waktu ini, yang sekarang kami coba ini, sudah terjadi sebuah improvement in terms of ADAS-nya. Jadi menurut kami yang kalian nanti terima ke konsumen, yang diterima sama konsumen, ini sudah jauh lebih baik dan lebih sempurna gitu. Gimana menurut para Civities? Rival dari mobil ini dengan price range-nya yang mirip-mirip, itu ada yang bermesin bensin, ada yang bermesin hybrid, tapi sebenarnya dia EV pakai power bank gitu ya. Ada yang full EV seperti ini. Nah, pilih mana antara ketiga tersebut? Tulis di kolom komentar, kami sematkan komentarnya di bawah. Terima kasih banget Civities sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @civity.indonesia dan TikTok kami @civityindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini, bisa melalui website kami di civityindonesia.co.id. Dan terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih terhadap Maxus Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kami berjalan-jalan bersama mobil ini di Bali. Dan menurut kami, ini mobil yang cocok banget road trip dari Jakarta sampai Bali
pakai mobil listrik. Kenapa? Range-nya jauh, jadi dari Jakarta Bali cuma 2 kali ngecas aja. Ibaratnya kayak pakai mobil bensin isi itu. Dah, sampai ketemu lagi di review berikutnya ya.